kita ini kan baik BPD maupun pemerintah desa sebagai wakil masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Jadi kita ada yang calon penerima BLT dan masih ada masyarakat kita yang harus diberdayakan. Kemudian dan ya ini usul dari saya ya, nanti kembali ke teman-teman. Karena desa kita banyak calon penerima BLT. Sementara kita sudah secara presentasi hanya 15% BLT. Berarti ada calon penerima BLT-DD hanya 45 orang. Nah, saya usulkan ke pemerintah desa sebaiknya kita rencanakan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat dengan syarat ya. Masyarakat yang diberdayakan ini masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Jangan lagi diberikan kepada PNS, pejabat negara, aparat desa, BPD, pelaku usaha UMKM seperti yang berdagang, jualan segala macam, nggak usah. Artinya yang benar-benar membutuhkan. Nah, itu. Sementara anggaran kita kemarin di situ masih ada sisa. Lebih bagus direncanakan untuk pemberdayaan masyarakat, pengadaan untuk mendukung ketahanan pangan juga. Pengadaan bibit ayam lah, katakan ya, pengadaan bibit ayam atau pengadaan apa. Ya menurut saya yang diberdayakan itu ya orang yang wajar. Nah, bisa ada benaya lagi pemberdayaan. Jangan lagi lah, itu maksud kita kan, artinya untuk sama-sama supaya sama-sama masyarakat kita ini sama-sama menikmati dana desa ini. Yang sudah kena BLT jangan lagi dikasih pemberdayaan. Hanya besaran pemberdayaan BLT kan ada sekitar 3.600.000. Mungkin pemberdayaannya kan kalau kurang dana bisa 1 juta 1 kakak dulu pengadaan bibit. Tapi keraya ada kesimpulan kelebihan anggaran dari penganggaran direncanakan pemberdayaan masyarakat. Tentu ya kami kan miila beberapa orang lagi yang memang layak untuk diberdayakan. Itu aja direncanakan dulu. Sumber dananya dari mana aja yang penting tidak bertentangan juga dengan peraturan bupati ya. Kalian rencanakanlah untuk pemberdayaan. Besarannya berapa? Ya disesuaikan. Disesuaikan dulu lah berapa. Mungkin 1 juta, 1.500.000 atau berapa. Mungkin di luar yang calon penerima BLT-DD ini kan ada sekitar 50 keluarga lagi yang perlu diberdayakan. Tapi memang orang daerah betul-betul harus kita bantu. Contoh, lebih berdaya daerah dengan saya harus kita berdayakan daerah. Yang menerima bantuan sosial lainnya apapun, jangan. Kemudian yang menerima BLT, jangan. Artinya orang di luar ini kita rencanakan pemberdayaan. Supaya apa? Supaya kita terasa adil. Bosa ini nu berdaya itu dah. Jadi gini ya, kenapa saya angkat tadi tanggal musyawarah itu, mana tahu ya pemerintah desa telah siap ke berdaa RKP desa, maka sekaligus dan ya terputus ke hari Kamis nah telah tafawu ya betul. Oke teman-teman, itulah gunanya tadi pemerintah desa kembali menyusun perubahan rancangan RKP di situ secara tertulis, sehingga nanti setelah sampai di kami, sebelum kita rapat di sini, kami bisa membahasnya di tempat kami masing-masing, memikirkannya bagaimana solusi. Nah, apa? Untuk perubahan rancangan ini disesuaikan dengan peraturan bupati yang terakhir tentang juknis penggunaan ADD, kemudian hasil konsultasi kita di Dinas PMD yang terakhir kemarin, kemudian hasil survei dari pelaksana kegiatan, survei harga. Nah, artinya itu yang dicantumkan di dalam. Nah, setelah ya, kita ini kan baik BPD maupun pemerintah desa sebagai wakil masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Jadi kita ada yang calon penerima BLT dan masih ada masyarakat kita yang harus diberdayakan. Rencanakanlah untuk pemberdayaan masyarakat. Berapa keluarga lagi? Nah, itu kan. Dengan persyaratan tadi kalau menurut saya dan nanti kita sepakati di musyawarah berikutnya, untuk pemberdayaan ini jangan lagi diberikan kepada PNS, kepala desa, aparat desa, pejabat negara, BPD, pelaku usaha UMKM, apapun usahanya. Kemudian
penerima bansos apapun jenis bansosnya dan penerima BLTDD. Jangan lagi dikasih sama orang ini. Kalau boleh sebelum hari Jumat ini sudah clear. Sehingga sudah dikasih ke kita, kalau sempat kita bahas bersama nanti di tanggal 23 itu, sehingga nanti di tanggal 28 kita bisa menetapkan langsung dalam musyawarah desa menjadi agenda kita 5. Pertanggungjawaban, pembubaran BUMDes, pembentukan Koperasi Merah Putih, pengesahan RKPDes 25 dan APBDes tahun anggaran 2025. Karena isi RKPDes sama APBDes kan sama, hanya tinggal pengantarnya saja. Jadi udah si Manidana menurut Rodo, dan mudah-mudahan kita sepakat di situ. Surprise!